Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, urusan pendidikan kami, urusan dosen-dosen kami, urusan para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka semua bisa menjalankan amanah yang telah Kau titipkan kepada mereka dan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Pengurus Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi 2022-2023 seperti dalam lampiran surat keputusan ini. Dekan FESIP USU, Dr. Hatta Rigyo, yang turut hadir sekaligus melantik kepengurusan Imamikom FESIP USU periode tahun 2022 sampai tahun 2023 turut menegaskan peran penting para civitas akademika Magister Ilmu Komunikasi FESIP USU untuk memberikan sumbangsihnya kepada pengembangan. Muhammad Hafiz Pulungan SPD, anggota Sub Bidang Pendidikan dan Penelitian di Desa Negara Israel, anggota Sub Bidang Pelatihan Muhammad Kalinsi S.A.K. dan Safira Triani S.Dr. Ikon. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, maka saya akan melantik saudara-saudari untuk menjadi pengurus Imamikom FESIP USU periode 2022-2023. Namun sebelum saudara-saudari dilantik, apakah saudara-saudara bersedia untuk membacakan ikrar pengurus? Dengan demikian maka silakan ikuti apa yang saya sampaikan. Kami seluruh pengurus Imamikom FESIP USU periode 2022-2023 berjanji: 1. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kami sebagai pengurus Imamikom FESIP USU periode 2022-2023 dengan sebaik-baiknya. 4. Menjaga harkat, martabat, nama baik Sivitas Akademika Magister Ilmu Komunikasi FESIP USU, baik di lingkungan kampus maupun di tengah-tengah masyarakat. 5. Senantiasa memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan dengan seluruh keluarga besar Magister Ilmu Komunikasi FESIP USU. Pengurus Imamikom
Ismail, yang selama ini Bang Fauzan juga berada di dalam kepengurusan saya, yang juga banyak terlibat bahkan kemarin waktu kita buat acara webinar yang dihadiri oleh Wagub, itu Bang Fauzan sebagai ketua panitia, dan alhamdulillah itu berjalan sukses. Dan selamat buat para pengurus baru 2023, semoga amanah dan selamat dan sukses lagi. Terima kasih, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Muhammad Fadli SIKOM selaku Ketua Umum IMAMIKOM periode 2021-2022. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama kata sambutan dari Ketua Umum IMAMIKOM periode 2022-2023. Kepada Abang Fauzan Ismail Esos, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur dan pihak Pemprov yang telah memfasilitasi kita untuk mengadakan pelantikan di sini. Jadi dalam kesempatan ini saya memang diamanahkan, baru saja tadi diamanahkan sebagai Ketua Umum, dan bersama dengan kawan-kawan kepengurusan kami berharap ke depannya memang IMAMIKOM ini nantinya lebih inklusif, lebih berbaur kepada masyarakat, memiliki peran yang penting dan peran yang besar untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Apalagi memang kajian ilmu komunikasi ini sekarang memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun literasi, dalam membangun kecerdasan masyarakat. Sesuai dengan yang tema kami usung hari ini, transformasi IMAMIKOM Visip USU dalam menyongsong era komunikasi digital, bagian dari sivitas akademik dan magister ilmu komunikasi Visip USU, diharapkan memang kedepannya kita nanti bisa ikut berperan penting dalam mengarahkan dan mengabdikan ilmu yang sudah kita dapatkan di kampus untuk diabdikan kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari kawan-kawan kepengurusan periode 2021-2022 yang telah memberikan support moralnya kepada kami untuk melaksanakan pelantikan ini, dan juga kepada Bapak Dekan dan Bapak Ketua Prodi. Terima kasih Pak atas dukungannya dan dorongan yang diberikan kepada kami sehingga kita bisa melaksanakan pelantikan hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Fauzan Ismail Esos yang telah menyampaikan kata sambutannya selaku Ketua Umum IMAMIKOM periode 2022-2023. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama kata sambutan sekaligus ucapan selamat dari Ketua Program Studi S2 dan S3 Ilmu Komunikasi Visip USU kepada Bapak Dr. Iskandar Zulkarnain MSI. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Yang kami hormati mewakili Gubernur Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan tadi seperti disampaikan oleh Ketua IMAMIKOM, pimpinan Prodi Magister Ilmu Komunikasi Visip USU, kami ucapkan banyak terima kasih.
Yang berikutnya kami hormati Bapak Dekan Visip USU, Bapak Dr. Muhammad Hatta Ridho, SP. Yang berikutnya kami hormati ini juga ada dari undangan alumni ya, alumni kita. Terima kasih sekali atas kehadirannya pada pelantikan Imamikom Visip USU periode 2022-2023 serta seluruh mahasiswa kami, Bapak Gubernur yang mewakili dan Bapak Dekan yang kami hormati. Kami dapat sampaikan bahwa kegiatan Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi ini merupakan kegiatan rutin yang berlangsung sejak Magister Ilmu Komunikasi Visip USU diadakan atau didirikan. Untuk tahun ini saya ingin juga menyampaikan kepada Pak Dekan sebagai laporan bahwa ada satu hal yang kurang ketika belum ada ikatan mahasiswa program doktornya Pak Dekan, karena memang program S3 kita ini baru berjalan angkatan ketiga sekarang ya, jadi baru 2 tahun, karena di tahun pertama kita terima semester genap dan ganjil, dan di semester yang sekarang tahun ini kita hanya terima di semester ini saja ya, jadi tidak genapnya tidak buka. Jadi ada 3 angkatan kita dan mahasiswa program S3 itu sekarang jumlahnya sudah ada 24 orang ya. Karena angkatan pertama, kedua dan ketiga kita batasi hanya 8 kedua ya. Ikatan mahasiswa ini baik dari magister maupun doktor ya. Nah, dalam waktu dekat mungkin dokter juga akan kita minta untuk mendeklarasikan ikatan mahasiswa doktornya, dan insya Allah tahun depan kita bisa ancang sebuah ikatan mahasiswa yang ada di dalamnya doktor dan magister. Jadi misalnya menjadi ikatan mahasiswa pasca sarjana ilmu komunikasi di USU, atau bisa juga menjadi ikatan mahasiswa doktor dan magister ilmu komunikasi di USU. Nanti yang terbaik kita pilih ya untuk namanya. Nah, saya ingin menjelaskan kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini adalah mahasiswa ya. Mahasiswa proses belajarnya juga berbeda dengan pelajar ya. Jadi ketika masih SLPA atau SMA itu berbeda sekali dengan proses mahasiswa di S1, apalagi yang sudah di strata 2 ya, S2 ya. Ikatan mahasiswa ini mendukung adanya kebersamaan ya, untuk bersama-sama membawa seluruh anggotanya dapat menempuh dan menyelesaikan studi dengan baik. Sebagai bagian yang penting, kenapa? Karena ikatan mahasiswa ini dapat menyatukan ya, prodi 2021-2022 itu juga sangat banyak, meskipun dalam situasi kala itu masih pandeminya masih luar biasanya ya. Jadi sempat dilakukan seminar publik ya, juga bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi ikatan mahasiswa ini sekali lagi memberikan banyak peran ya. Kami dari program studi ini sangat bersyukur sekali dan merasa sangat terbantu dengan adanya ikatan mahasiswa ini. Karena apa? Kami juga merasa bahwa apa yang dilakukan itu
memberikan banyak kontribusi ya bagi proses perjalanan pembelajaran di kampus untuk prodi S2 Ilmu Komunikasi kita, karena ada yang selalu mengingatkan ya, dan tahu ya atau peduli gitu dengan rekan-rekannya gitu ya. Jadi ada informasi apapun, sekecil apapun informasi itu, tapi kita anggap penting, itu segera kita dari prodi tahu juga ya, karena selalu kita berkomunikasi dengan ikatan. Bapak Dekan yang saya hormati, sebagai laporan juga dapat kami sampaikan bahwa insya Allah dalam waktu yang dekat ya, saya belum bisa memastikan, tapi insya Allah di bulan November kita mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP USU akan melakukan kunjungan ke University Science of Malaysia di Pulau Pinang untuk bertukar pemikiran ya, berkaitan dengan kita juga akan menjajaki untuk memperbarui kerjasama kita di tingkat prodi, karena di tingkat MOU-nya dan MOA-nya itu sudah ada tanda tangan kerjasamanya antara USU dengan USM dan antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan School of Communication University Science of Malaysia. Jadi insya Allah ini persiapannya lagi disiapkan, dan insya Allah juga pada bulan depan juga di akhir bulan itu kita rencanakan mengundang satu orang visiting professor dari University Science of Malaysia, Associate Professor Dr. Nik Norma Nik Hasan, yang juga telah menyatakan kesediaannya untuk berhadir memenuhi undangan kita, memberikan kuliah umum dan juga diskusi dengan pengelola, karena Associate Professor Dr. Nik Norma Nik Hasan ini juga adalah pengelola pada School of Communication. Jadi kita akan berdiskusi mengambil tema untuk menuju program studi yang masuk dalam kaitan program studi kelas internasional. Jadi ini yang kita bicarakan. Insya Allah apa-apa yang dikerjakan ini juga menjadi sangat bermanfaat sekali dengan bantuan daripada Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi. Saya pikir banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi waktu juga yang terbatas. Hari ini Pak Dekan dapat saya sampaikan bahwa ada juga kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, di mana kita nanti selepas siang ini akan melaksanakan seminar dengan tema bagaimana peranan komunikasi publik ya di era digital dalam pembangunan Sumatera Utara. Insya Allah akan nanti disampaikan oleh Bapak Kepala PLT, Bapak Kepala Bapeda. Saya pikir selain nanti dari Badan Rencana Pembangunan Daerah, dari dosen kita juga yang akan dimintakan tampil itu adalah Bapak Dr. Haji Sahyan Asmara MSP, mana kita pahami beliau juga adalah mantan Kepala Biro Humas Pemprov dan juga sekaligus pernah menjabat sebagai pelaksana Sekretaris Jenderal Kemenpora. Ya. Selain dua sosok ini, nanti juga akan dihadiri dari narasumbernya Komisi Informasi Penyiaran ya, dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ya, KPID Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Andes M. Sahril M. Ikom,
di mana beliau ini sebagai komisioner KPID Sumatera Utara juga merupakan salah satu alumni dari mahasiswa alumni Magister Ilmu Komunikasi FISIP USU ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini berjalan lancar dan kami berharap ini menjelang tahun politik ya 2024 terkait dengan tema tadi mengusung bagaimana komunikasi publik di era digital ini dalam pembangunan Sumatera Utara. Nyambut 2024 tahun pemilu ya sekarang sudah berjalan ya. Hari ini sudah masuk kepada tahapan verifikasi partai politik pemilu ya, peserta pemilu. Dan insya Allah ini sekarang sudah mendekati verifikasi faktualnya. Kami berharap dengan kontribusi dari seminar ini dan nanti dari Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi dapat membantu pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membuat informasi yang baik ya, bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat, bisa membantu berpartisipasi untuk menggelorakan partisipasi aktif nanti dalam proses pemilu di 2024 dan menjaga kondusivitas ya, karena persoalan komunikasi di era politik ini semakin mendekati hari-harinya itu akan semakin panas. Nah, kita orang-orang komunikasi ini harus mendudukkan semuanya dengan baik, walaupun prinsip komunikasi itu bukan panacea ya. Panacea itu secara etimologi obat mujarab ya dalam bahasa Latinnya, tapi prinsip komunikasi itu adalah non panacea ya, bukan obat mujarab. Meskipun kita tahu semua persoalan berangkat dari komunikasi dan selesai juga dengan komunikasi, tapi prinsip non panacea itu mengingatkan kita ini untuk tidak takabur, untuk tidak sombong ya. Jadi kita harus berhati-hati sekali dengan komunikasi, karena seperti peribahasa dari para orang tua kita yang bijak itu mulutmu harimaumu ya. Dalam era digital sekarang ini justru kalau kita nggak belajar terus ya, jarimu harimaumu gitu ya, karena sekarang kan suka meneruskan, suka mengetik ya, jadi hati-hati. Nah, pendidikan ini hendaknya dapat kita sosialisasikan, kita bagikan kepada lingkungan kita masing-masing ya, pada keluarga kita masing-masing. Insya Allah dari gerakan kecil ya, paling tidak dari tingkatan mahasiswa Magister Komunikasi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi bangsa negara kita yang tercinta ini. Demikian kami sampaikan, dan kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan memberikan banyak bantuan terselenggaranya pelantikan pengurus Imamikom FISIP USU periode 2022-2023 di sini, tempat yang sangat luar biasa ini. Dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses pelaksanaannya di sini. Terima kasih kepada panitia, dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Iskandar Zulkarnain MSI yang telah menyampaikan kata sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama kata sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak Dr. Hatta Ridho, SOS MSP, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan tanggal 21
akan pembukaan pula Musyawarah Nasional Pengurus Pusat Ikatan Alumni USU, sekaligus menghadirkan Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, untuk menyampaikan orasi, ya. Dan kemudian ada pemilihan ketua umum yang baru serta perumusan program kerja. Itu munas yang kedua. Padahal USU itu sudah berdiri sejak tahun 1952. Ya. Jadi kita sadar bahwa peran Pemprov USU ini besar untuk mendorong kemajuan kita. Jadi ada simbiosis mutualisme, di mana kita juga melahirkan sumber daya manusia yang kemudian bekerja di Pemprov USU. Jadi yang sudah bekerja pun kemudian memilih Universitas Sumatera Utara untuk tempat menambah ilmu. Mungkin ada ya di antara kita ini juga pegawai Pemprov USU. Jadi mulai Pak Wagub itu juga sedang berkuliah di FISIP USU S3 ya, para kepala dinas ya, Pak Kepala Bapeda, itu kan banyak yang alumni kita yang sekarang menjadi pejabat inti di baik di eselon 2 maupun eselon 3 di Pemprov USU. Sehingga kita juga punya beban moral untuk bagaimana mengusung dan mensukseskan program-program Pemprov USU untuk masyarakat sebatas yang bisa menjadi kewenangan dan fungsi kita sebagai perguruan tinggi. Kita ada beberapa kali dengan dosen-dosen S3 komunikasi itu memang kebanyakan dari sana, dari Pulau Pinang ya. Nah, jadi School of Communication itu ibarat saudara kandung, kayaknya dengan komunikasi FISIP USU ya. Nah, jadi dengan menghadirkan top scientist itu juga bisa untuk mendorong pemeringkatan USU ya. Nah, jadi baru keluar di THE, Times Higher Education Impact ya, yang bermuatan IJIS sebagai parameternya, USU itu sudah berada pada peringkat ke-12 di Indonesia. Padahal sosialisasi WCU-nya aja belum ada 6 bulan. Jadi mudah-mudahan nanti ya judul-judulnya itu bisa dikaitkan dengan SDGs. Ada 17 SDGs. Ada komunikasi gender yang bisa saja dikenakan. Tapi mungkin di latar belakangnya itu dibuat program pemerintah untuk mengikuti SDGs parameter SDGs. Jadi karyanya itu nanti di ujungnya, tesisnya itu bisa dijadikan penilaian juga oleh THE Impact tadi dalam mencapai World University Ranking. Lebih maju dan jaya di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hatta Ridho, SS MSP, yang telah menyampaikan kata sambutannya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Hadirin yang berbahagia, dengan disampaikannya kata sambutan tadi, maka berakhir pula acara pelantikan pengurus Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP USU periode 2022-2023. Namun, sebelum ditutup, saya akan menginformasikan beberapa informasi penting, karena setelah ini kita akan memasuki istirahat, sholat, dan makan siang. Selanjutnya kita akan kembali ke ruangan pada pukul 13.00 untuk bersama-sama menyaksikan diskusi publik dengan tema mendorong peran komunikasi publik hadapi tantangan pembangunan sumut di era post-truth. Saya Kodehan Leri selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Karena tadi saya buka dengan pantun, maka akan saya tutup dengan pantun pula. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam celana. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dibilang kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
kami silahkan Bapak Ibu untuk dapat mengambil makan siang yang telah disediakan di belakang. Dan apabila nanti ada yang ingin sholat zuhur, insya Allah ada di sebelah kiri.